Masuk dalam wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, petualangan saya pagi ini dimulai. Titik awal pun saya pilih dari Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan sebuah pelabuhan kecil nan cantik yang berada di ujung paling barat Pulau Flores yang merupakan pintu masuk ke Taman Nasional Komodo. Ya, Pulau Komodo memang menjadi perbincangan wisatawan dunia. Pulau Komodo adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara yang berada sebelah timur Pulau Sumbawa dan dipisahkan oleh Selat Sape. Secara administratif, Pulau Komodo masuk dalam wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di pulau ini, hewan komodo hidup dan berkembang biak dengan baik yang terbagi dalam beberapa pulau seperti Pulau Rinca dan Gili Motang. Untuk menuju Pulau Rinca, saya menyewa kapal dengan harga Rp3.500.000. Harga ini sudah termasuk ke beberapa pulau lainnya. Selain komodo, eksotisme yang ditawarkan Pulau Rinca memang begitu menawan. Pulau ini menyimpan keindahan flora yang beragam, salah satunya jejeran kayu sepang. Situs warisan dunia UNESCO ini selalu kebanjiran wisatawan yang ingin melihat lebih dekat habitat komodo. Memiliki nama latin Varanus komodoensis, komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang hidup di pulau ini. Ukurannya sekitar 2 hingga 3 meter. Ukuran yang besar ini berhubungan dengan gejala gigantisme pulau, yakni kecenderungan meraksasakan tubuh hewan-hewan tertentu. Di alam bebas, komodo dewasa biasanya memiliki berat sekitar 70 kg. Komodo memiliki ekor yang sama panjang dengan tubuhnya dengan sekitar 60 gigi yang bergerigi tajam. Data perhitungan tahun 2015 menunjukkan populasi komodo paling banyak yaitu di Pulau Rinca dengan jumlah 1.534 ekor. Komodo secara alami hanya ditemui di Indonesia, yaitu di Pulau Flores. Hewan ini biasanya hidup di padang rumput, sabana, dan hutan tropis pada ketinggian rendah. Keren banget, dan sebenarnya memang untuk Pulau Komodo dibagi menjadi 2, yaitu Loh Liang dan juga Loh Buaya. Sekarang saya berada di Loh Buaya dan tempat ini merupakan spot tertinggi untuk bisa menikmati pemandangan yang ditawarkan oleh Loh Buaya ini. Dari sini kita bisa melihat pemandangannya ini jajaran Bukit Sabana ditambah dengan gradasi air laut menyala. Kece habis. Landscape alam yang ditawarkan Pulau Rinca memang sangat eksotis. Pulau ini begitu cantik di bingkai langit Flores yang cerah. Menghabiskan waktu di Pulau Rinca benar-benar membuat saya kagum. Betapa negeri kita Indonesia menyimpan pesona alam yang tiada duanya. Selamat pagi sahabat agama, apa kabar Anda semua? Kalau saya tanya apa yang Anda ketahui tentang Labuan Bajo, pasti yang ada di benak Anda yaitu Pulau Komodo. Namun ternyata selain Pulau Komodo, Labuan Bajo juga menyimpan berbagai destinasi wisata yang harus Anda kunjungi. Tak sedikit memang yang mengisahkan keindahan yang ditawarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi ini menawarkan bentangan alam yang indah, tentunya dengan paket wisata yang menggiurkan. Ya, segi pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu meningkat tajam dari tahun ke tahun. Banyak wisatawan baik lokal maupun asing yang berkunjung ke Pulau Flores ini dan menyaksikan sendiri beragam tawaran yang ada. Kawasan Taman Nasional Komodo memiliki sebuah pantai nan unik. Jika dilihat dari perairannya, pantai ini terlihat normal layaknya pantai pada umumnya. Namun, jika ditengok pada bagian tepian pantai, hamparan pasir dengan gradasi menyala turut menghiasi pantai ini. Pasti pada nanya kenapa pantai ini diberi nama Pink Beach, ini saya kasih tahu. Karena memang warna pasir yang ada di pantai ini berwarna pink. Salah satu pendapat mengatakan bahwa asal dari warna pink ini berasal dari
pecahan koral yang ada di pantai ini. Namun terlepas dari itu semua, pantai ini memang begitu luar biasa, and this is the real paradise. Di pelataran Pantai Pink ini, wisatawan bisa berjalan-jalan sambil menikmati keindahan panorama yang unik. Jajaran Bukit Sabana memang menghiasi pantai ini. Pantai Pink begitu terlihat menakjubkan dengan bentangan pasir unik dan pemandangan yang indah. Sehingga tak heran jika Pantai Pink selalu ramai wisatawan. Ini dia surga yang ada di Labuan Bajo, namanya Pink Beach. Di sini selain kita bisa menikmati pemandangan pantai yang begitu indah, satu kegiatan yang nggak boleh dilewatkan apalagi kalau bukan snorkeling. Tidak mau hanya di daratan saja, wisatawan juga bisa menghabiskan waktu dengan snorkeling. Tak akan rugi menikmati keindahan bawah lautnya yang sangat menawan. Susunan terumbu karang yang masih sangat alami serta ikan-ikan kecil yang menggemaskan juga menambah indah Pantai Pink ini. Pesona di Pantai Pink semakin sempurna ketika tepian pantai berkilau saat terkena cahaya matahari. Lepas laut yang berwarna biru jernih seperti lapisan transparan yang memperlihatkan kecantikan bawah lautnya. Sungguh lengkap pesona Pantai Pink kebanggaan masyarakat Flores ini. Indah bukan? Sahabat Agam, cuaca yang cerah kayak gini paling pas kalau saya mengajak Anda untuk mengunjungi satu objek wisata yang menawarkan pemandangan yang begitu luar biasa indah. Penasaran? Ikuti saya. Keindahan alam yang diberikan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur memang seolah tak pernah habis. Sekitar 1 jam dari Taman Nasional Komodo, saya melanjutkan petualangan. Pilihan saya jatuh ke Pulau Padar. Pulau Padar adalah pulau ketiga terbesar di kawasan Taman Nasional Komodo setelah Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Keberadaan Pulau Padar memang tidak seterkenal Pulau Komodo, namun keindahan Pulau Padar tak kalah cantik dengan kedua pulau tersebut. Alasan inilah yang membuat saya begitu semangat untuk menuju ke pulau ini. Perjalanan menuju ke puncak Pulau Padar tak semudah yang saya bayangkan. Saya harus melakukan trekking terlebih dahulu. Cuaca yang panas cukup menjadi tantangan tersendiri. Memang sih untuk bisa mencapai puncak Pulau Padar ini, saya harus melakukan usaha keras. Karena apa? Karena saya harus hiking terlebih dahulu dan melewati bebatuan setapak ini. Tapi ini justru membuat saya lebih semangat. Kenapa? Karena belum sampai puncak saja, saya sudah ditawarkan oleh pemandangan seperti ini. Luar biasa. Nah, ini nggak sabar untuk bisa ke atas sana. Pulau Padar juga diterima sebagai situs warisan dunia UNESCO karena berada dalam wilayah Taman Nasional Komodo bersama dengan Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Gili Motang. Meski masuk dalam Taman Nasional Komodo, Pulau Padar justru tidak dihuni oleh komodo dikarenakan rantai makanan yang terputus. Pengunjung dapat menaiki bukit yang berada di Pulau Padar untuk menikmati keindahan panorama dari ketinggian. Akhirnya saya tiba di puncak Pulau Padar, dan kenapa tempat ini menjadi favorit wisatawan? Karena dari sini kita bisa melihat 3 pulau sekaligus, dan karena pemandangannya begitu menakjubkan ini pula, tak heran jika Pulau Padar adalah spot pilihan para pecinta fotografi. Di mana lagi kalau bukan di Indonesia? Keindahan yang disajikan Pulau Padar inilah yang membuat banyak wisatawan penasaran dan ingin membuktikan sendiri. Pulau Padar menyajikan bentangan samudra yang dipadu dengan jajaran Bukit Sabana. Tentu ini adalah klimaks yang tak terlupakan setelah lelah berjalan kaki. Tips untuk Anda yang ingin menuju ke Pulau Padar, pastikan Anda memakai sepatu gunung ya sahabat. Pasalnya jalanan menuju ke puncak Pulau Padar berpasir dan berkerikil. Selamat mencoba!
Sahabat ragam, objek wisata di Labuan Bajo nggak hanya di perairannya saja, namun di daratan juga nggak kalah cantik. Pesona Labuan Bajo tak hanya terdapat di perairan dan Taman Nasional Komodonya saja. Bagi Anda yang ingin mencoba sensasi wisata lainnya, silakan mengunjungi sebuah goa, Goa Batu Cermin. Untuk menuju objek wisata ini, wisatawan hanya membayar Rp10.000 saja. Menyusuri tempat wisata alam Flores ini, saya harus melalui jalan setapak yang telah dikonblok sepanjang 300 meter hingga sampai mulut goa. Sepanjang jalan yang dihiasi dengan rindangnya tanaman pohon bambu ini membuat hawa panas berubah sejuk dan segar. Tak menunggu lama, tibalah saya di pelataran mulut Goa Batu Cermin. Sejumlah arkeolog berpendapat bahwa sekitar 2 juta tahun silam, Goa Batu Cermin ini berada di dasar laut, dan untuk membuktikan anggapan tersebut, ini kita bisa lihat di dinding goa terdapat banyak sekali koral yang sudah menjadi fosil atau batu. Ini luar biasa. Selanjutnya, saya menuju ke dalam goa. Untuk menyusuri Goa Batu Cermin, saya harus menempuh jarak sekitar 20 meter dengan rute jalan yang sempit. Kondisi udara di dalam Goa Batu Cermin cukup sejuk dan lembab. Semakin dalam kaki melangkah, maka semakin sedikit pula cahaya matahari yang masuk hingga ke dalam. Nama Batu Cermin sendiri diambil bukan karena terdapat sebuah cermin di dalam goa, melainkan adanya sinar matahari yang masuk dari celah bebatuan. Berdasarkan informasi, sinar matahari yang menimbulkan kirlapan berasal dari partikel garam yang masih terkandung di dalam goa. Untuk mempermudah perjalanan menuju ke dalam goa, selain ditemani petugas, wisatawan juga akan dibekali lampu senter untuk penerangan. Pemandangan fosil beberapa spesies laut yang berhasil ditemukan seorang peneliti bernama Theodor Verhoeven dapat ditemukan di dinding goa. Konon terdapatnya fosil-fosil seperti fosil koral, kura-kura, dan ikan menjadi dugaan kuat arkeolog yang pertama kali datang ke goa ini bahwa Pulau Flores dahulu merupakan dasar laut. Oke Kang, Gimana? sebelum kita keluar, kita harus matikan senternya, menguji kegelapan dari gua Batu Oh gitu, Cermin. jadi untuk menguji kegelapan yang ada di Goa Batu Cermin ini, kita matiin cahaya ya. Ya. Pakai hitungan ketiga ya. Ya. Hitungan ketiga, kita matikan semua. 1, 1, 2, 2, 3. Wow. Wow, ini benar-benar gak ada cahaya. Hidupin lagi dong. Berarti sekarang kita keluar ya? Ya, kita keluar. Tempat wisata Goa Batu Cermin bisa menjadi salah satu alternatif tujuan wisata yang bisa Anda pilih. Selain memiliki keindahan alam yang menawan, objek wisata ini masih menyimpan misteri yang belum terkuak. Gak jauh dari kota Labuan Bajo, terdapat satu objek wisata namanya Bukit Sylvia. Di sini kita bisa melihat pemandangannya, perairan ditambah dengan jajaran Bukit Sabana, dan Bukit Sylvia ini adalah objek wisata yang saat ini masih banyak diperbincangkan oleh wisatawan dan digadang-gadang sebagai top selfie-nya Labuan Bajo. Bukit Sylvia adalah salah satu spot untuk menikmati keindahan Labuan Bajo dari ketinggian. Pelataran bukit ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan setelah lelah berlayar di perairan dan menikmati laut Labuan Bajo. Tak banyak memang yang bisa dilakukan di bukit ini. Namun Anda harus mencoba sensasi yang satu ini, yaitu menunggu sampai dengan sore hari. Suguhan panorama yang diberikan Bukit Sylvia memang sangat luar biasa. Jajaran perbukitan dengan landscape perairan lepas menjadi satu kombinasi sempurna. Saat sore menyapa, Bukit Sylvia dijadikan pilihan untuk menikmati sang raja siang yang kembali ke peraduan. Tawaran ini sangat sulit untuk ditolak. Bukit Sylvia menjadi penutup wisata yang manis. Sungguh menakjubkan.
Jalan-jalan sudah. Bagaimana jika saya mengajak Anda untuk mencicipi sejumlah kuliner khas Flores? Flores selain menyimpan keindahan alam yang indah juga memiliki sejumlah resep kuliner dengan rasa nan lezat. Cobol adalah olahan yang menggabungkan tepung gaplek dengan manisnya gula aren. Proses pembuatannya pun tidak terlalu sulit. Campurkan tepung gaplek dengan gula aren, beri air secukupnya dan remas-remas adonan. Jika sudah begitu, kukus selama 10 menit. Tepung gaplek adalah tepung yang dihasilkan dari singkong kering. Di masyarakat kita, tepung gaplek banyak diolah menjadi berbagai hidangan, tentunya dengan rasa selangit. Ini sudah matang? Ya, sudah. Kita buka ya. Oh, panas. Cobol biasanya dibuat untuk dijadikan cemilan sehari-hari oleh masyarakat Flores. Hal ini karena di Flores, singkong merupakan salah satu makanan pokok yang banyak ditemui. Memiliki rasa yang manis, cobol paling pas disantap saat hangat. Teksturnya yang kenyal membuat kuliner ini terasa pas sekali untuk Anda yang suka ngemil. Bagaimana? Tertarik mencobanya, sahabat? Lain cobol, lain pula dengan olahan yang satu ini. Wayute ikan heo. Ini merupakan olahan yang mencampurkan lezatnya daging ikan dengan bumbu khas Manggarai. Wayute ikan heo dibuat sebagai lauk pauk makan sehari-hari. Ini dia bahan-bahannya. Haluskan ketumbar dan cabai, beri garam secukupnya. Tambahkan bawang putih, bawang merah, kemiri, dan haluskan. Tambahkan juga kunyit dan lengkuas. Jika sudah, bumbu pun siap ditumis. Proses ini dilakukan hingga aroma bumbu harum. Tambahkan air secukupnya, lalu tambahkan garam. Beri potongan tomat dan tunggu sesaat. Masukkan daging ikan tenggiri. Sekarang masukin apa? Mama? Oh ini ya. Jadi ini ikan apa? Tenggiri. Oh, ikan tenggiri. Ini ikan tenggiri biasanya memang banyak diolah untuk jenis olahan berkuah karena memang tekstur dagingnya tebal dan tidak mudah hancur ya. Ini dimasukkan, saya bantu ya. Ikan tenggiri memiliki beberapa kandungan seperti energi, protein, lemak, fosfor, hingga zat besi. Manfaat ikan ini pun tak kalah bagus untuk tubuh, seperti menyembuhkan gangguan saluran kencing. Selain itu, daging ikan tenggiri juga baik untuk meningkatkan fungsi otak karena kandungan omega 3-nya yang tinggi. Setelah kuah mendidih dan daging mulai empuk, angkat dan sajikan. Wayute ikan heo-nya sudah matang, Mama. Papa, sekarang kita makan. Kalau bahasa Manggarainya asahangge. Selamat makan. Ayo silakan diambil. Dibagi-bagi. Selamat makan, Papa. Wayute ikan heo memang memiliki rasa yang enak. Tak heran jika olahan ini begitu dinanti sebagai hidangan saat santap bersama di Pulau Flores. Ini ikan tenggirinya memang benar-benar lembut, apalagi ditambah dengan kuahnya. Ada asam, terus ada pedasnya juga ya Mama ya, karena tadi bumbunya lengkap banget. Dan memang kebiasaannya masyarakat orang Manggarai itu kalau makan bersama-sama ya, lebih enak ya. Ayo dihabiskan, silahkan. Jangan pindahkan channel TV Anda karena kami segera kembali dengan info yang tak kalah menarik lainnya. Sesaat lagi hanya di Ragam Indonesia.